Semakin mereka menyamar seperti ustadz, maka bayarannya lebih besar. Ya, ada yang komen bahwa ya Ustadz Nandar ini ya bukan evangelis karena ditanya riwayat pendidikannya tuh nggak pernah jawab gitu loh. Evangelis itu adalah pewarta kebaikan, pewarta kabar baik. Siapapun seseorang, secara etimologi, siapapun seseorang yang mewartakan warta-warta kebaikan, warta-warta kegembiraan. Sekarang saya mau tanya, apakah Islam itu suatu kegembiraan bagi orang-orang yang tidak beriman? Paling tidak saya sudah bisa berarti antum nggak otodidak ya? Enggak. Ini salah satu bukunya. Seorang misionaris menyematkan nama ya atau gelar legitimasi masyarakat untuk pemuka agama Islam, yaitu Ustadz. Nah, berarti artinya antum ini bukan mualaf gitu ya? Saya baru kali ini diinterview oleh seorang yang beragama Islam, seorang Muslim, saudara kita. Alhamdulillah saudara, teman-teman, kita kedatangan tamu, ini Abang Askia Kreatif. Ya, ada yang komen bahwa ya Ustadz Nandar ini ya bukan evangelis karena ditanya riwayat pendidikannya tuh nggak pernah jawab gitu loh. Oke. Yang pertama dan utama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ditakdirkan untuk berjumpa untuk live streaming pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang di live komen. Ya, ini judulnya sangat menarik ya. Perjalanan Evangelis Yonathan Nandar menemukan kebenaran Islam, begitu. Nanti orang bertanya-tanya, ini Yonathan Nandar ini mu'alaf, mu'talaf atau bagaimana? Benar tuh. Dan yang mereka sering kritisi terhadap saya itu adalah evangelis. Ya, betul. Dan sekarang itu sudah luar biasa nih. Banyak apologet Muslim yang sudah berpindah haluan. Ada sekarang yang namanya pendeta HMC. Ada yang namanya pendeta. Gitu. Jadi tentang evangelis ini Bang, perlu kita garis bawahi ya. Evangelis itu adalah pewarta kebaikan, pewarta kabar baik. Siapapun seseorang, secara etimologi, siapapun seseorang yang mewartakan warta-warta kebaikan, warta-warta kegembiraan. Sekarang saya mau tanya, apakah Islam itu suatu kegembiraan bagi orang-orang yang tidak beriman? Ya, sangat. Mubasyirin wa munzirin ya. Nah, Masya Allah, Ustadz sudah mampu menjawab ya. Jadi secara etimologi, bahwa yang disebut evangelis adalah pewarta kabar baik. Pewarta kabar gembira. Dan saya mewartakan kabar gembira ini kepada orang-orang yang tidak beriman, pada orang-orang non-Islam. Inilah yang disebut dengan evangelis. Nanti saya akan jabarkan kenapa sih kok aku bisa jadi evangelis. Jadi begini Ustadz, memang dunia ini terbalik, ya. Pendeta ngaku Ustadz, Ustadz ngaku evangelis, Ustadz ngaku pendeta. Kebalik ini. Ya. Benar. Hanya gini. Liar bisa dibalik namanya. Tetapi mudah-mudahan keterbalikan ini bukan mantas sabah biqaumin fahuwa minhum waliyauzubillah ya. Ini hanyalah sebuah strategi dari apa yang mereka perbuat. Inilah feedbacknya. Jadi ada seseorang yang tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, namanya Gracia Avello. Nah, Gracia Avello atau channelnya Inyomani sering mengkanter video saya. Ketika beliau mengkanter, mereview salah satu video saya, dia menyematkan Ustadz Gracia Avello. Wah, ini saya heran nih. Ini Ustadz Gracia Avello, gitu kan?
Apa motif, ambisi, tujuannya seorang penginjil, seorang pendeta, saya nggak tahu dia pendeta atau bukan, seorang misionaris menyematkan nama ya atau gelar legitimasi masyarakat untuk pemuka agama Islam, yaitu Ustadz. Terus mereka bilang gini, Ustadz itu artinya guru, Anda tuh gak bisa bahasa Arab, kata saya ke orang Kristen. Yang namanya guru itu mudarisun, kalau perempuan mudarisatun, bukan Ustadz. Ustadz di Indonesia ini adalah gelar legitimasi masyarakat umat Islam kepada pemuka agama Islam atau yang mengajari ngaji, Ustadz lah mereka begitu. Nah ini Gracia Avello ngaku-ngaku Ustadz. Wah, ini dia ngaku Ustadz padahal bukan Ustadz. Mungkin orang-orang dia bahwa dia ini mantan Muslim sehingga digelari Ustadz. Saya berpikir kalau dia ngaku Ustadz, saya ngaku apa ya? Oh, evangelis gitu kan. Tujuannya itu mengkanter pengakuan si Gracia Avello bahwa dia mengaku sebagai Ustadz. Tapi dia nggak bisa baca tulis Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab atau dasar-dasar Arab nggak bisa. Sedangkan evangelis Yonatan Nandar mampu membaca Hebrew. Jadi lebih dari evangelis yang ada di dalam kekristenan mampu membaca Hebrew. Bahkan pegangan saya selain Al-Quran begitu ya, selain baca dan belajar bahasa Arab, saya juga belajar Hebrew. Ada sekolahnya, bukan otodidak. Dulu otodidak. Sekarang orang Kristen yang mau adu-adu ini ya Hebrew baca boleh. Itu bahkan saya sudah merambah ke gramatikal atau nahwu sorob kalau di dalam bahasa Arab. Tapi dari evangelis yang ada di dalam mereka. Nah inilah kenapa asal muasal saya disebut evangelis, karena ada seorang misionaris Kristen, Gracia Avello, ngaku sebagai ustadz karena dia sering atau mempunyai banyak buku tentang literasi dan referensi Islam begitu. Pengen digelari ustadz dia, tapi nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca tulis Al-Quran, cuma punya abana. Wah, ini aja yang menginspirasi saya. Dia di tulisan bajunya ini abana Bapak kami. Terus ini orang kok sok-sok Arab gitu ya. Padahal benci sama orang Arab, tapi sok-sok Arab. Aduh, apalagi nih, kalau dia ngaku ustadz, aku evangelis, udah di kantor nih. Dia tulisan abana bahasa Arab. Aku apa ya? Oh, nubuatan. Muhammad Zahdodi wa Zahrai Benot Yerusalem. Akhirnya saya jualan kaos. Itulah sebetulnya yang melatar belakangi ini. Kalau teman-teman tahu dari awal gitu ya. Ini Gracia Avello yang melatar belakangi kenapa saya disebut evangelis. Kemudian kenapa saya jualan kaos, itu karena latar belakangnya orang Kristen pakai tulisan Arab, abana gitu kan. Orang yang nggak ngerti itu abana itu apa ya? Padahal Bapak kami itu doa Bapak kami dalam bahasa Arab. Kemudian saya mengkanter nubuatan Nabi Muhammad di dalam Sir Hasirim dalam bahasa Ibrani begitu. Nanti kan orang-orang bertanya, Kristen itu tulisan apa? Itu tulisan Muhammad Zahdodi wa Zahrai, nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Sudah menjawab Ustaz? Apakah kurang jelas? Jelas, sangat jelas. Sangat jelas. Siap. Halo? Nah ini jadi saya simpulkan dulu nih ya. Ya. Biar nggak kabur gitu. Nah, jadi antum ini istilahnya ya terkenal sebagai evangelis ini ya sebenarnya mengfeedback ya mengcounterbalik orang-orang Kristen yang mengatasnamakan ustadz lah, itu intinya yang pertama ya kan. Jadi antum ini evangelis ini hanya secara etimologi berarti ya, bukan secara terminologi orang Kristen gitu kan. Santai, naam. Iya. Nah bahkan ini biar soalnya kan gini Ustadz, kadang-kadang kan ya dimanfaatkan sama orang Kristen juga bahwa inilah tengok nih orang Islam nih katanya, dia ngaku-ngaku evangelis tapi ternyata dia bohongan gitu. Oh iya.
Nah, setelah ada penjelasan ini, ya insya Allah lah masyarakat khususnya ya masyarakat. Suara antum keputus, suara antum. Nah, jadi Ustadz, setelah ada penjelasan ini kan jadi terang lah ya bahwa antum ini menggunakan istilah evangelis ini ya secara etimologi sebenarnya. Dan itu pun untuk mengcounter ya orang-orang Kristen yang lebih dulu sebenarnya gitu ya. Menggunakan istilah orang Muslim yaitu dengan kata ustadz gitu. Betul. Ya. Nah, berarti artinya antum ini bukan mu'alaf gitu ya? Bukan. Saya teman-teman lihat dari awal video saya. Dia tuh sampai awal sampai akhir tidak pernah, bahkan teman-teman kristolog apologet muslim sudah saya wanti-wanti, saya ini bukan mu'alaf ya, jangan sampai salah ini, tetapi saya ini mukalaf gitu. Kadang saya juga menstimulus teman-teman ini, kadang teman-teman juga masih agak kurang paham antara perbedaan mukalaf dengan mu'alaf. Nah ini kan sekaligus menstimulus, kamu tahu mukalaf enggak? Mu'alaf sama mukalaf itu berbeda. Saya tidak pernah mengaku sebagai mu'alaf. Itu yang pertama. Iya. Oke, siap. Memang saya cek sih nggak ada juga di channel antum ya, yang mengaku antum ini sebagai mu'alaf, ada juga gitu. Cuma karena ada evangelisnya itu, karena ada istilah evangelisnya itu, jadi orang ini mengambil kesimpulan bahwa antum ini mu'alaf gitu. Oh iya, ini yang diluruskan, makanya saya. Jadi begini Ustaz, mereka itu memang sering bertakia ya. Ngaku Ustaz, saya kanter. Sekarang ada juga sekarang yang ngaku Ustaz, banyak tuh, Ustaz, ulama, bahkan ada yang ngaku ulama tapi nggak bisa bahasa Arab. Ulama benar. Membedakan antara ikhfa dengan ikhfa sapawi aja nggak bisa. Pengertian dengan mad tabi'i juga nggak ngerti. Nah, kalau saya ngaku evangelis, saya bisa bahasa Ibrani paling tidak. Ya, conversation dalam bahasa Ibrani bisa dilihat di Omet TV, ada di channel saya di playlist itu. Paling tidak saya sudah bisa. Berarti antum nggak otodidak ya? Enggak. Ini salah satu bukunya. Kemudian ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau saya belajar itu ini, terima kasih teman-teman yang sudah membeli kaos nubuatan, karena saya belajar Hebrew itu nggak gratis, jadi memang harus ini ya, mengeluarkan bulanan gitu. Insya Allah nanti ya Askia Kreatif pesan juga nanti insya Allah. Oh nggak usah tadi, nggak apa-apa. Ada yang lain aja ini. Enggak, masalahnya gini Ustaz, kebetulan kami ini di Riau nih kan? Ya. Nah di Riau itu memang bersampingan Ustaz dengan orang-orang Kristen gitu. Oh gitu. Berdampingan memang. Ya. Saya juga lanjutkan Ustaz ya. Jadi begini. Oke, siap. Mereka itu ngaku Kristen tapi pakai sorban. Ada yang pakai sorban. Pakai baju koko, pakai peci, pakai kerudung, pakai jilbab. Untuk apa coba? Seandainya di dalam Islam itu memperbolehkan saya pakai stola pendeta, pakai togat pendeta, itu bisa saja. Tapi Islam kan sudah jelas menggariskan, mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongannya. Kemudian kan kalau kita memasang kalung salib itu kan berhala, nggak boleh. Makanya Rasulullah pun pernah tuh, ada sahabatnya pakai kalung salib, suruh lepas, itu berhala. Akhirnya dilepas. Nah, tapi orang mereka pakai jilbab, pakai sorban, tapi nggak bisa ngaji gitu. Herannya gitu. Pakai sorban, pakai koko, lah saya pakai kaos doang bisa ngaji. Ya, ngaji Taurat bisa, ngaji Arab bisa. Bila mereka pakai sorban, pakai jilbab, baca, bahkan ada yang ngaku hafal Quran, baca surat Anas saja rekok. Iya. Gitu. Yang jelasnya kan gini aja Ustaz, yang viral di media-media kan kayak murtadin, ya lepas aja lah, kalau menurut kita kan pecinya dilepas aja gitu.
justru itu daya jualnya, Ustaz. Iya, Daya benar. jualnya. Semakin mereka menyamar seperti Ustadz, maka bayarannya lebih besar. Oh, gitu Ya, ya, paham. bayarannya lebih besar. Uang amplopnya itu lebih tebal begitu. Lanjut, Ustadz, silakan. Ya pernah juga sih saya berdebat masalah itu. Saya bilang kan, kenapa murtadin ini yang katanya dulunya Ustadz gitu kan pakai peci gitu. Nah dia bilang ya ini budaya, ya memang budaya, cuma kan budaya orang Islam gitu. Agak aneh ya. Ternyata ya memang jawabannya di situ, Ustadz ya. Ternyata kalau memang istilahnya ya cuma sebagai penarik lah, daya jualnya itu ya. Betul. Oke, jadi udah terjawab nih Ustadz, alhamdulillah nih ya. Jadi antum nih evangelis ini hanya ngambil istilah evangelisti secara etimologi saja sebagai feedback lah atau kan terbalik daripada kita umat muslim terhadap ya orang-orang Kristen yang telah mendahului kita sebenarnya kan. Betul. Oke Ustadz, nih lanjut pertanyaan kedua nih Ustadz. Boleh, pertanyaan apapun saya jawab, saya mampu. Siap. Ini nih, udahlah kita masalah murtadin ya, masalah murtadin. Saya nih, antum kan lebih berfokus ke mengcounter orang-orang Kristen nih. Ya, silakan. Nah, sesekali saya nih mau nanya nih, bagaimana antum menyikapi keadaan ya internal kita lah umat Islam ya, umat Islam yang katakan banyak yang bersilang pendapat, berbeda pendapat gitu. Oke. Nah, bagaimana antum menyikapi itu? Oke. Jadi Ustadz, saya itu ya memang sudah dipilih Tuhan, pilih Allah begitu ya, di dalam mewartakan warta kebenaran Islam menurut metode saya. Jadi saya diperkenalkan dengan kitab suci orang Kristen itu kelas 1 SMP saya. Oh iya. Itu buku yang saya buka itu kitab Kejadian. Saya tanya ke teman saya yang Kristen, ini kitab Kejadian ini apa sih? Gitu kan saya nggak ngerti. Oh, tahu. Itu dari kelas 1 SMP. Terus kemudian aktif SMA. Kemudian saya kuliah pernah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pernah kuliah di situ. Kemudian di UIN Sunan Ampel Surabaya tuh. Kalau orang Islam bagi apologet Muslim itu jujur ya sekolahnya di mana jelas. Kalau murtadin odong-odong, aku mondok 6 tahun, ngaku mondok 14 tahun, ngaku hafal Quran, tapi nggak pernah ngasih tahu mondoknya itu di mana. Iya benar. Pondok Indah kah? Pondok Cabe. Pondok Cabe kah? Pondok Bambu kah? Nggak pernah ceritain. Kalau saya, kuliah saya di Muhammadiyah Sidoarjo, Umsida. Ya, di Candi. Nah, kalau teman-teman ada orang Surabaya, orang Sidoarjo, pasti tahu. Muhammadiyah Sidoarjo. Itu ada 2 kampus waktu saya dulu, nggak tahu sekarang. Kampus 1, kampus 2. Kalau kampus 1 dekat rumah sakit. Kalau kampus 2 Candi, bukan? Candi. Kemudian kuliah di UIN, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Nah, waktu saya kuliah di UIN, itu saya ada yang nawarin teman. Ya, Yonatan Andar, kita kuliah lagi yuk. Kuliah lagi gimana? Kita kuliah ini, jurusan Al-Quran, katanya itu. Pengajarnya Ustadz Profesor Jahro. Ya. Kemudian dosennya itu Ketua MUI Jawa Timur. Ya, Abdus Kiai Haji Abdus Somad Al-Bukhari, Ketua MUI Jawa Timur. Saya pernah diajar sama beliau jurusan Al-Quran. Karena semangat waktu itu, jadi pagi kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian sorenya lanjut kuliah di Stai Ali Al-Akbar Surabaya. Jadi saya itu pagi kuliah gitu kan sampai sore, terus ba'da maghrib kuliah lagi, itu sampai saya ngedrop, bahkan itu sampai Kemis ya. Jumat, Sabtunya saya kursus bahasa Arab di
Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di sana tuh. Iya, Kalau tadi Stay Akbar itu wah kursus bahasa Arab. Itu sampai saya sampai sakit itu. Kenapa? Terlalu semangat belajar akhirnya bayangkan setiap hari itu Ustaz sampai jam 10 malam dari pagi, belum lagi tugas banyak numpuk. Waduh. Itu Ustaz. Kita jelas pendidikannya di mana. Kalau apa ngaku mondok 6 tahun tapi baca Quran blekak, blekek, blekuk. Ada yang ngaku mondok 16 tahun, conversation bahasa Arab yang dasar gak ngerti. Ini aduh, mereka ini emang suka bohong. Tapi kan masalah itu udah dijawab Ustaz ya, sama Bang Joshua di video antum itu ya. Ya betul. Terus apalagi? Dan inilah yang membedakan Ustaz sebenarnya ya, dak. Kan gini, memang adalah mu'alaf yang juga artinya yang mereka mengambil keuntungan dari nama mu'alaf gitu kan. Hanya saja betul. Kita ini punya lembaga, ada Mu'alaf Center Indonesia, Coach Stephen ya. Jadi kita cross check mereka, bahkan sudah ada 3 orang kalau tak salah ya, yang ngaku-ngaku ustadz yang ceramah ke sana ke sini ngaku mantan pendeta gitu kan, bahkan ngaku mantan misionaris. Cuma kan kita umat Islam ini tidak membiarkan mereka, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini, adakah di Kristen ini satu lembaga yang istilahnya yang memverifikasi benarkah dia ini murtad atau enggak gitu Ustaz? Sehingga ya enggak banyak berkeliaran, atau memang sengaja mereka sendiri yang memunculkan gitu? Oke. Kalau di dalam ajaran mereka itu Matius 10 ayat ke-16 kalau tidak salah. Ya, liciklah seperti ular, Ustaz. Di dalam mereka itu yang namanya liciklah seperti ular. Kalau di dalam terjemahan lama itu liciklah seperti ular, kemudian di dalam terjemahan baru direvisi, jadi cerdiklah. Padahal terjemahan yang betul itu licik ya. Liciklah seperti ular. Ular ini adalah manifest. Ular ini adalah manifest dari iblis, karena dulu Adam itu digodai oleh ular, iblis tua, ya ular tua, iblis. Liciklah seperti iblis. Kemudian tuluslah seperti merpati. Nah, kalau merpati ini manifest dari malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus. Nah, mereka itu memang harus licik. Ya. Sebagian besar itu bohong, settingan. Ada juga mukjizat kesembuhan, itu settingan banyak. Dan murtadin odong-odong, Ustadz sudah menyaksikan bagaimana pengakuan dari Michael Joshua yang orang Kristen, dia bukan orang Islam. Iya kan? Benar. Itu yang saya upload tuh kemarin di channel saya tuh Ustadz. Iya, makanya mereka itu kebanyakan itu ada nih sekarang itu programnya belajar bahasa Arab, belajar ngaji. Oh iya. Seperti Saifuddin Ibrahim. Nah, belajar ngaji, kalau sudah bisa ngaji, ngakulah. Aku dulu mantan kiai, aku dulu mantan ustaz. Kamu tidak percaya aku mantan ustaz, sini aku ngaji. Nah, padahal ngajinya blekak-blekok. Aduh, tangkurak. Ditanya ikhfa, apa perbedaan ikhfa dengan ikhfa safawi, madtobi'i, idhar. Coba aja tanya semacam itu. Mereka nggak bakal bisa menjawab. Karena bukan ustaz asli, bukan kiai asli, bukan mondok asli. Makanya kita perlu bertanya, mereka mondok di pondok apa? Kemudian yang ketiga, mengenai perbedaan di dalam Islam. Islam itu nggak ada yang berbeda ya. Islam itu berbeda di dalam hal furu'iyah, cabang. Iya, benar-benar. Di hal yang cabang ini tidak masalah. Contoh, kunut dan tidak kunut, zikir keras dengan zikir syir, itu hal yang furu'iyah. Masing-masing golongan, masing-masing ini punya mazhab yang mana para imam itu sudah apa ya, sudah ada toleransi. Teknis lah ya, perbedaan dalam teknis aja sebenarnya. Nah, betul, teknis atau furu'iyah, cabang saja, tidak mempengaruhi orang itu apakah ini salah, ini betul, ini keliru, enggak ada. Itu pilihan saja sesuai dengan keyakinan kita. Ini ya udah. Tetapi umat Islam itu tidak ada yang berbeda di dalam hal usuliyah.
Usuliyah itu pokok di dalam agama. Sahadatnya sama kita, rukun imannya sama kita, sholatnya sama kita, 2 rakaat subuh, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Itu nggak ada tuh kamu mau dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, apapun, terus sholatnya ada yang subuh 4 rakaat. Oh, subuh kok sedikit banget sih, pagi-pagi masih semangat. Oh, cuma 2 rakaat, aku mah aliran baru ini, sholat subuhnya 4 rakaat. Ada nggak yang seperti itu, Ustadz? Nah, ini Ustadznya sinyalnya kurang ini. Masih menyimak, Ustadz? Siap. Tadi agak putus, Ustadz. Putus tadi, sebentar. Oke, saya ulangi. Oke, siap. Jadi di dalam Islam itu perbedaan hanya furu'iyah, bukan hal usuliyah. Teknisnya aja sebenarnya, bukan prinsip yang berbeda ya. Ya, kalau masalah pokok di dalam agama tidak ada yang berbeda. Mau dia Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan lain sebagainya. Sholat subuhnya tetap 2 rakaat, sholat zuhurnya tetap 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak ada tuh di dalam Islam kemudian wah, mentang-mentang masih semangat nih, subuh 2 rakaat, wah ini aliran baru nih. Iya, jadi 4. Wah, 4 nih kayaknya masih kurang, masih semangat nih. Sudah di 8 nggak ada, Ustaz. Karena itu hal yang atau sholatnya digabung bisa juga, Ustaz, tuh yang sekarang nih. Nah, digabung nggak ada kan, Ustaz, karena ini hal yang usuliyah pokok. Tetapi di dalam tetangga sebelah antara gereja satu dengan gereja yang lain, ibadahnya beda-beda. Ada yang terpujilah Tuhan, kasih setiamu begitu nyata, mukjizat itu nyata, penyertaanmu Tuhan. Itu ada yang melo seperti itu, Ustaz. Ya. Ada yang jingkrak jingkrak, Tuhan, karyamu sungguh sangat nyata, bara biri, boro, ada yang kayak gitu. Jadi ibadahnya beda. Iya, ada yang pakai drum, ada yang joget-joget, biri, sukacita sangat nyata, mujizat itu nyata, tek. Beda. Kalau umat Islam tidak ada. Kemudian masalah ketuhanan, ada oneness, ada Tritunggal, ada Unitarian. Kalau umat Islam Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Udah clear. Mau dia apa gitu, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Apalagi? Wah, kayaknya ini sinyalnya nih. Ustadznya ini kayaknya nih, sinyalnya nih. Mohon ya maaf ya, teman-teman. Sinyal saya bagus apa enggak, teman-teman? Nah, masalah nyanyian sendiri, liturgi dan sakramen di dalam kekristenan itu berbeda-beda. Ya, kalau evangelis, wah, Ustadznya ini sinyalnya jelek. Yang bagus nih ya. Leptahor gali Elohim keruah nahon hodes bekerbi. Kayak gitu nggak bakal ada yang tahu tuh artinya apa. Mana nih Ustaz? Silahkan teman-teman yang ada hal sesuatu yang ditanyakan nanti menjawab, menunggu Ustadznya bergabung. Assalamualaikum, kumaha Kang Nandar, sehat-sehat. Emangnya apanya Bang Nandar sih? Emilas, aku nggak kenal Emilas ini, nggak tahu.
Kasih paham Bang Nandar, kasih paham, saya hanya netizen biasa katanya. Kayak apalagi nih. Evangelis Yonatan Nandar mengharap. Wah, ini juga berarti belum nonton ini. Windu Harry. Evangelis Yonatan Nandar mu'alaf pasti cerdas. Ini maksudnya buat siapa nih? Under my idol. Wah, enggak juga guys. Terima kasih. Streamyard di share. Assalamualaikum. Kemana? Waalaikumsalam. Ya, ya. Ini nih aduh koneksinya nih aduh biasa lagi gangguan Ustaz. Ya, ya. Gimana Ustaz? Ya, ini satu nih Ustaz yang agak penting nih ya. Ini yang saya tanya tadi lah. Ada nggak yang antum tahu di Kristen ini ada lembaga yang cross check murtadin gitu, sebagaimana di Islam kan ada mualaf center gitu, yang cross check seorang mualaf ini benar apa enggak gitu. Kalau untuk lembaga Murtadin Center Indonesia nggak ada. Kalau mualaf Center Indonesia kan ada tuh. Tapi kalau untuk Murtadin nggak ada. Berarti sekarang memang setahu antum berarti nggak ada Ustaz ya lembaga yang memang cross check murtadin, nggak ada ya? Nggak ada. Iya, itulah yang membedakan kita dengan mereka ya. Kalau kita kan jenis kebohongan apapun bahkan kita bawa ke ranah hukum. Ya, kayak mualaf center itu kan berapa ustadz yang udah dikejar kan, yang ngaku-ngaku mualaf karena pengen banyak undangan ceramah gitu. Ya, betul. Ini boleh antum jawab dulu nih, banyak pertanyaan-pertanyaan di komentar tuh. Boleh antum. Kalau antum mau ada sesuatu yang ditanyakan lagi boleh. Ada yang nggak lihat komen ini. Jadi kelemahan mereka ini satu ya. Mereka itu tidak menguasai kitab sucinya. Gitu. Apologet Muslim banyak yang menguasai Hebrew. Paling tidak dapat membaca Hebrew itu sudah banyak. Makanya mereka ini sekarang ketar-ketir, Ustaz. Kenapa orang Islam menguasai kitab suci mereka, sedangkan mereka tidak menguasai kitab suci umat Islam, lalu memakai jubah Islaman, pakai koko, pakai topi, tetapi membedakan ikhfa dengan ikhfa sapawi saja nggak ngerti. Jangankan jauh ke situ ke ilmu tajwid. Baca Al-Quran aja plekak-plekuk, blekak-blekok, gak jelas gitu. Inilah perbedaan mengenai kualitas Muslim yang mu'alaf dengan yang murtadin. Wah, ini ustadznya kembali ini ya. Mohon maaf teman-teman ya, aku nggak bisa bagi link. Jadi ini acaranya Ustadz Askia Kreatif. Jadi beliau ini mengundang saya untuk wawancara begitu ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Bang Nandar, kamu mu'alaf atau Islam dari lahir sih? Ini berarti nggak menyaksikan ini ya, live streaming dari awal. Nanti diputar lagi dari awal, sudah dijelaskan sama saya. Biar nggak ada pengulangan. Oke. Lagi nih.
Urusan si kucuk ini apa nih? Urusan si kucuk, aduh, saya nggak ngerti nih urusannya gimana progresnya, saya belum tahu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sambil nunggu Ustadz, kalau ada orang Kristen yang mau, ya, berdiskusi dengan aku, syaratnya satu, harus bisa Hebrew di sini, biar aku nggak ada levelnya lah ya. Sok, yang mau diskusi sama aku buka di sini, sambil nunggu Ustadznya, tapi syaratnya satu, harus bisa bahasa Ibrani, baca Ibrani. Nah, Ustadznya sudah lahir. Ibrani, baca Ibrani. Mana Ustadz? Siang Ustadz. Ya, aduh, apa Ustadz? Ini banyak gangguan teknis nih, wifi-nya lagi hancur. Ini bagus nih, udah bagus nih. Gimana? Ada sesuatu yang ditanyakan lagi? Cek. Udah bagus, Ustadz. Halo, Ustadz. Suaranya. Halo. Cek sound. Bagus, suaranya bagus. Cek sound. Bagus, Ustadz. Bagus, Ustadz. Bagus, suara saya kedengar. Halo, tes 1 2. Jaringan. Udah bagus. Terdengar, suaranya terdengar. Jelek jaringan, Sah? Mana kantornya, Sah? Halo, cek. Terdengar, Tat. Ya, mungkin oke. Cek sound. Syaratnya terlalu berat, ya nggak apa-apa. Habis selama ini cuma menghadapi bani terjemahan, mungkin yang bisa menandingi saya dalam Hebrew itu Oten ini ya, Bambang Nursena sama Burita Wahyu. Cuma Bambang Nursena takut menghadapi saya. Kalau Ibu Rita Wahyu saya nggak berani berdebat dengan perempuan ya, apalagi cantik, nggak mau aku. Kecuali kalau jelek nggak apa-apa, kalau Bu Uti nggak apa-apa, kalau yang cantik jangan ya guys, bahaya. Itu dijawab tuh Bang, ada komentar dari Liena tuh, apa itu? Apa tuh? Apa komennya? Itu di atas apa tadi tuh ya? Jadi orang-orang sana itu banyak kebakaran jenggot Bang. Kenapa? Jujur ya, gara-gara saya berdebat dengan Saifuddin Ibrahim, banyak bermunculan mu'alaf baru ya. Itu fakta itu. Saya kan berdakwah juga di TikTok. Di TikTok ini kan kebanyakan orang-orang alay gitu kan, bocah-bocah alay gitu. Ketika saya di sana langsung lah imannya itu tersentuh gitu ya. Tersentuh langsung. Oh iya ya, gue dibohongin. Ternyata di dalam bahasa Ibrani Yesus mengatakan Korim li Rabbi Fe'adon ya. Korim li, engkau menyapa aku ya, Rabbi, guru, Fe'adon, junjungan, Sayyid. Itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab antum tad'unani mu'aliman syaidan,
Jadi begitu, Ustaz. Iya, Terus iya. pokoknya banyak itu. Aduh. Nah, antum menekuni bidang ini berarti udah berapa tahun nih berkecimpung di media, di media sosial lah, di YouTube? Kalau di YouTube mah baru mungkin setahun. Tahunan ya? Ya, tapi kalau di dunia kristolog sudah satu SMP saya. Makanya wajar kalau sebetulnya kalau saya disebut evangelis karena real evangelis, Tad. Bisa baca Hebrew begitu kan. Sekarang sudah mengenal gramatikal Hebrew. Jadi benar-benar evangelis. Masalahnya saya mewartakan kebenaran Islam kepada Ya, para itu aja pendeta. berarti objeknya aja yang beda berarti ya. Subjeknya begitu. Iya, kalau mereka kan nggak ngerti bahasa Ibrani itu. Ya. Hanya mereka kebakaran jenggot. Kalau evangelis Yonatan Nandar, alhamdulillah ya, baca untuk gramatikal, alhamdulillah sedang beranjak, gitu. Makanya sekarang mungkin teman-teman Kristen yang mau berdebat silahkan, tapi syaratnya satu sekarang harus menguasai Hebrew, baca paling enggak lah biar nyambung. Kalau enggak level gitu ya. Nanti saya downgrade, bukannya di upgrade jadi downgrade gitu kan. Levelnya nih downgrade. Pakai komputer sudah. Nah, ini satu lagi nih Ustaz nih. Ini penting untuk kita internal umat Islam ya. Ya. Oke lah, yang murtadin banyak settingan kan, tapi mungkin adalah sebagian kecil yang asli gitu kan. Saipudin Ibrahim asli. Kalau Saipudin Ibrahim asli. Asli ya. Nah, apa kira-kira yang paling banyak yang mendominasi, yang melatar belakangi mereka ini murtad? Yang paling banyak dan realita yang ada itu adalah perut dan di bawah perut. Dua itu saja. Perut di bawah perut. Benar, ini fakta. Iya, benar. Iya. Faktanya sekarang mereka itu sekarang dan memang, ribut. Iya, ribut. Ustadz belum tahu ya. Rudi Yohanes yang masalah apa tuh? Yang masalah donasi itu loh, rekening. Oh ya. Manu Bulu yang diserang oleh sang pater itu sangat jelas sekali apa yang kita jelaskan, bahwa faktor terbesar seseorang itu meninggalkan Islam bukan karena Islam salah, bukan. Islam itu benar. Aku yakin kebenarannya. Bukan karena Islam tidak bisa memberikan solusi ya. Nah, bukan. Karena Islam itu bukan untuk orang malas. Islam itu untuk orang yang giat bekerja. Bukan tiba-tiba donasi masuk, ya kan, dengan alasan wah saya murtad nih, gitu kan. Kasihlah duit. Ya. Karena memang ini sesuai lah dengan hadis Nabi ya. Kadzal fakru ayatuna kufron gitu. Jadi berhati-hatilah kalian dengan kemiskinan itu, karena ya memang sangat dekat sekali kemiskinan itu dengan kekufuran. Betul, ada yang hadiah mobil, Ustadz. Hadiah mobil terus. Iya, hadiah mobil terus. Ya, ini nulis Yahweh gitu ya. Yahweh pakai hamat, pakai hirik, pakai segol, dibacanya Yahweh. karena ikutan Ustaz. Ya. Saya suka dibahas itu. Jadi ada orang itu nggak bisa bahasa Ibrani, pesan stiker untuk ditulis di belakang mobilnya, harusnya itu ya ada yotnya dia kasih apa? Dikasih hamat yang dibaca fathah kalau dalam bahasa Arab ya. Hamat A. Yot dibaca A, terus huruf H-nya dipakai hirik. Jadi titik di bawah huruf dalam bahasa Ibrani, di bawah huruf ya. Itu adalah hirik. Kalau dalam bahasa Arab namanya kasroh. Jadi dibacanya yahi. Nah, yahi kan. Terus ada huruf kaf atau bisa juga dibaca wawu. Wawunya dia kasih segol. Nah, segol itu Jadi Yahiwe. Nah, terus ada he. Jadi bacanya apa? Yahiwe. Harusnya Yahweh jadi Yahiwe. Saya nggak ngerti itu. Jadi nulis di antara di bawah huruf H itu ada titik, nggak tahu itu maksudnya itu segol atau apa, dages atau apa, tapi dalam bahasa di dalam
anak ya perjanjian lama itu nggak ada dages di situ. Berarti dia ingin nulis hirik, ya, nikut hirik, yaitu kasroh kalau dalam bahasa Arab dibacanya apa? Yahiwe. Nah, di dalam 10 perintah Tuhan, jangan menyebut nama Tuhanmu secara sembarangan. Karena menyebut nama Tuhan sembarangan, durhaka sama orang tua, ringsek itu hasil donasi. Itu Ustaz. Saya juga, wah, ya itu kalau saya itu udah menemukan kebenaran Islam itu dari kecil. Ya, makanya kalau ada yang merayu saya duit, gak mempan kayak itu. Berarti faktor utamanya memang di perut dan bawah perut ya? Iya. Iya, benar-benar. Mereka itu anehnya begini, Tad. Tapi kira-kira ada nggak ya selain faktor itu, Ustaz? Gimana? Kira-kira ada nggak selain faktor itu yang memang katakanlah mereka menemukan ketenangan lah di dalam agama selain Islam itu? Nggak ada ketenangan. Bagaimana menemukan ketenangan? Masalah ketuhanan saja sampai sekarang ribut. Bagaimana tenang? Tuhan aja ribut. Kalau umat Islam Tuhannya siapa? Allah. Ya kan? Rasulnya siapa? Muhammad. Udah, mau kamu apa? Si merah, si hijau, itu si kuning, udah urusanmu. Nah, kalau ini ada yang mau dijawab nih komentar nih Ustaz nih. Silakan, apa nih? Itu nih masalah nikah mut'ah tuh. Aduh. Kenapa? Ini perlu dipahami nih siapa nih Sriman. Itu nikah mut'ah berpahala itu termasuk akidahnya Syiah ya. Sedangkan Indonesia ini tidak akidah Syiah mayoritasnya. Tapi mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi menurut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah ya zina itu berdosa. Nah, yang zina mendapat pahala itu menurut orang-orang Syiah. Jadi di Indonesia ini nggak nyambung kalau ngomongin Syiah itu. Walaupun ada tapi minoritas gitu di kalangan umat muslim. Bahkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Syiah bukan termasuk Ahlus Sunnah. Iya, betul. Jadi ini yang Sriman nih. Ya, wajar lah. Jadi mereka ini kan bani terjemahan, Ustadz. Gak ngerti hal-hal semacam itu. Gak ngerti tarik Islam, sejarah Islam itu bagaimana, hadis Rasulullah SAW. Gak ngerti, tapi kita sebagai pelaku firman harus menyampaikan dengan bijaksana. Jadi Syiah itu bukan Islam. Loh, kok bukan Islam? Karena Islam itu patokannya syahadatnya sama, tauhidnya sama, ya. Syahadat tauhid, syahadat Rasul sama. Syiah. Jadi Syiah itu ada kesamaan dengan Kristen, Ustaz. Mau tahu kesamaannya apa? Nah, apa tuh? Kalau Syiah itu dibawa oleh Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini adalah Yahudi Parisi. Nah, Ustaz harus tahu nih, Ustaz. Yahudi Parisi sebagai Muslim dia. Ya, si Yahudi Parisi ini, ya, yang bernama Abdullah bin Saba tahu bahwa leluhurnya Paulus dari Tarsus sudah merusak ajaran Nabi Isa dengan pura-pura bertobat. Nah, si Abdullah bin Saba udah mengetahui cara leluhurnya Paulus orang Parisi Tarsus itu, bagaimana aku bisa merusak Islam. Nah, caranya bagaimana aku merubah ajaran Islam. Akhirnya diutuslah Abdullah bin Saba berpura-pura, ya seperti berpura-puranya Paulus. Tapi umat Islam ini, agama Islam ini adalah agama yang sudah dilindungi oleh Allah. Iya, benar-benar. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa dirubah. Cuma memang meskipun tidak bisa dirubah, yang namanya pengikut dari kebatilan itu selalu ada. Makanya pengikut kebatilan itu yang ingin menghancurkan Islam yaitu Syiah. Dan dari Syiah inilah fitnahan-fitnahan terhadap Islam, kawin kontrak lah, bahkan si Christian Frank itu banyak mengambil literasi-literasi, referensi-referensi dari Syiah. Karena kenapa? Memang berpatnya sama, Paulus dari Tarsus, sedangkan Abdullah bin Saba juga dari Tarsus, orang Parisi, ya sama-sama orang Parisi kan kata Yesus, hei dasar orang munafik,
kata Yesus sendiri bilang bahwa orang Farisi itu adalah orang munafik. Jadi orang munafik itu kan depan kita bilang iya, belakang enggak. Belakang lain lagi. Paulus itu apa ya? Kalau di dalam hukum itu ada namanya asas hukum lex superior derogat lex inferiori. Apa artinya? Hukum yang teratas, ya superior, mengenyampingkan hukum yang ada di bawahnya. Sekarang Ustadz, saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya Ustadz, hukum manusia dengan hukum Tuhan lebih tinggi mana? Ya jauh lah. Bukan perbandingannya. Saya bukan nanya perbandingan atau tidak. Saya mau nanya, hukum Tuhan dengan hukum manusia lebih tinggi mana? Ya jelas hukum Tuhan lah. Nah, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang merubah hukum Tuhan hanya satu orang. Siapa Ustadz? Paulus. Ya. Benar. Yang kata Yesus, aku diutus bukan untuk meniadakan hukum Torah, walaupun satu iota. Nah, itu kata Yesus. Tiba-tiba datang Paulus dari Tarsus, dedengkotnya Abdullah bin Sabah, menghapus hukum Torah, tidak berguna sunat bagimu. Babi jadi halal, dan lain sebagainya. Inilah, bahkan konsep dari Paulus ini dibantah sendiri oleh asas hukum. Yang tadi saya katakan lex superior derogat lex inferiori, bahwa hukum yang teratas menyampingkan hukum yang di bawah. Ini ada hukum yang di bawah menyampingkan hukum yang di atas. Mungkin jadi kebalik, lex inferiori derogat lex superior, jadi seperti itu. Dan inilah pelakunya adalah Paulus. Dan Paulus punya keturunan ke bawahnya orang Farisi, yaitu Abdullah bin Sabah. Inilah cikal bakal Syiah yang merusak ajaran Islam. Tapi tidak sampai seperti kekristenan saat ini. Umat Islam masih bisa membedakan. Ini ajaran Abdullah bin Sabah Syiah, dan ini Islam, begitu. Makanya Syiah itu bukan Islam, karena dibawa oleh dedengkotnya Paulus yang turun ke Abdullah bin Sabah. Orang yang belajar kristologi mampu membedakan ini. Orang yang belajar kristologi, belajar keyahudian, itu pasti dapat mengidentifikasi bahwa Abdullah bin Sabah itu dedengkotnya Paulus. Berarti nyambung ke situ ya? Iya, nyambung itu. Ya, betul. Ya, walaupun memang di dalam referensi kitab-kitab turos kita, ya, kitab-kitab para ulama salaf kita, memang termasuk Syiah ini al-farqu min firaqil Islam, bahwa Syiah ini ya termasuk bagian daripada bagian Islam, ya, karena memang dilihat atau ditinjau dari beberapa kesamaan. Ya, walaupun ada juga ulama yang ekstrim yang sebagaimana antum sampaikan bahwa Syiah ini ya bukan Islam sebenarnya gitu. Iya. Kalau saya lebih ke contoh yang ekstrim, Ustaz. Kenapa? Iya. Karena ya saya melihat dalam perspektif Alkitabiah, Biblosiah, bagaimana kesamaan antara Paulus dengan Abdullah bin Sabah. Tetapi bukan itu sih pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin untuk melemaskan urat saraf kita, melemaskan mulut kita, Ustadz, maka saksikan jeda yang berikut ini tadi ya. Siap. Minum dulu. Oke, Ustadz. Halo. Ya, siap. Ustadz, kepada saya, karena judulnya adalah Perjalanan Evangelis Yonatan Andar Menemukan Kebenaran Islam. Jadi harus kembali ke topik, Ustadz. Apa yang mau ditanyakan? Gini.
Selain kesibukan antum nih ya di media ini mengcounter orang-orang Kristen ini, apa kesibukan antum yang lain nih sehari-hari ini? Sebetulnya Agak privasi nih. Ya, enggak privasi. Saya emang enggak ada yang privasi buat saya mah. Oke, siap. Saya itu kalau profesi sih I am a lawyer. Saya pengacara, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah ya. Pengacara saya. Jadi itu profesi saya. Profesi saya. Itu ada yang nanya katanya dapat SH-nya dari mana katanya itu? Kenapa? Dapat SH-nya sarjana hukumnya dari mana? Tuh ada yang komen tadi di atas berarti belum lihat video saya sebelumnya. Jadi dilihat aja video sebelumnya itu sudah ada. Sudah ada. Kan ada ya? Coba cari judul video saya biografi Yonathan Nandar itu rentetannya sudah ada. Jadi begini teman, saya itu kuliah dulu di Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, Muhammadiyah Sidoarjo, Umsida, kampus 2, saya kuliah di situ. Jadi jelas ya latar pendidikannya. Kemudian di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian saya juga kuliah di STAI Ali Al-Akbar Surabaya. Jelas ya pendidikan saya sudah. Paling penting Ustaz nih. Ya. Tapi saya minta maaf dulu sebelumnya ini. Gak apa-apa, saya maafkan. Siap. Jomblo atau udah duda? Jomblo apa sudah menikah? Oh. Ya, sebetulnya ini yang perlu saya klarifikasi. Jadi gini, Ustaz. Ya. Saya itu di YouTube gak pernah mempublis keluarga. Kenapa? Karena orang-orang di luar Tuhan, ya orang-orang kafir gitu kan. Itu sangat jiwa jiwa di luar Tuhannya itu sangat kentara, menyerang siapapun yang membuka yang mewartakan warta kebenaran firman Tuhan. Itu anak saya pernah dikasih tanduk gitu kan, matanya jadi mata kayak mata ular gitu, mata wah. Sedangkan sang debater ya Ustadz, jadi terjawab ya. Sedangkan umat Islam sebenci apapun kepada apologet Kristen itu tidak pernah kemudian mengedit foto keluarganya. Sang debater Rudy Yohanes, sang debater pernah mengatakan seperti ini. Umat Islam ini luar biasa. Sebenci apapun mereka, karena sang debater ini dulu terkenal dulu ya, sang penghujat dan sebagainya dulu di Facebook. Tapi dia mengatakan begini. Sang debater mengatakan umat Islam ini sebenci apapun kepada saya, tetapi tidak pernah menghina istri saya, tidak pernah mengedit foto anak saya, padahal foto anak dan istrinya tersebar di Facebook. Kalau saya upload foto lagi senyum saja, itu yang dibully saya. Nggak bahas apa, nggak bahas apa, foto lagi diam gini, langsung wow hinaannya Masya Allah. Padahal katanya kasih sukacita, kesetiaan dan penguasaan diri, kesabaran, tidak pendendam. Tetapi itu hanya didoktrin saja, tidak pernah diimplementasikan. Dan kata Yesus, apabila pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Doakanlah musuhmu. Ini boro-boro mendoakan saya. Yang ada menghina katanya. Oh, menghina mulutnya mirip ini katanya itu. Wow, mulut saya dihina. Padahal Yesus doakanlah musuhmu. Ini enggak mendoakan kebaikan buat saya. Malah menghina saya, jualan bertolak belakang dengan ajaran mereka ya. Iya, bertolak belakang. Gitu. Jadi saya ini sudah berkeluarga. Bahkan ada ini cerita menarik. Ada yang menawari saya justru. Ada yang menawari saya. Iya, menawari keluarganya gitu. Saya bilang saya udah berumah tangga gitu. Saya udah punya anak. Gitu. Mana tahu mau nambah lagi kan? Gimana? Mana tahu mau nambah lagi. Wah, ini istri saya dengar ini. Aduh. Siap. Ada lagi tak? Ini udah sejam juga, sejam lebih nih Ustaz. Kalaupun ada, insya Allah di berikutnya lah di channel saya nanti, insya Allah Ustaz.
Siap-siap. Ini Ustadz boleh re-upload silakan. Nanti saya ganti apa namanya itu distribusi common-nya, nanti saya ganti common, bukan lisensi YouTube. Jadi Ustadz boleh re-upload lagi. Silakan. Ya. Oke. Silakan Ustadz. Bila mau ini ada kesibukan atau mau istirahat silakan. Siap. Nih barusan udah ada nelpon juga lah. Jadi terakhir ini Ustadz, terima kasih juga kepada antum yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan para netizen Ustadz ya, penggemar antum nih. Ya. Jadi terima kasih banyak waktunya, karena memang ini saya yang ngajak ya para netizen, para penggemar Ustadz Yonatan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini Allah sehatkan, Allah berikan kekuatan sehingga senantiasa bisa mengcounter musuh-musuh Islam ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yuri wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa mereka ini yang memang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang sekali Allah senantiasa mengutus atau memberikan anugerah kepada seseorang untuk menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa Ustadz Yonatan Nandar ini mungkin salah satunya ya, mudah-mudahan menjadi orang yang selalu memberikan pencerahan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berterima kasih dengan adanya antum. Selamat berjuang Ustadz, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi antum khususnya dan umumnya kita semua umat muslim. Siap, Iya. Terakhir jangan lupa untuk para penonton live streaming ya, singgah juga di channel kami. Itu channel, bukan channel pribadi Ustadz sebenarnya, itu channel pondok ya. Cuma yang sering nongol memang saya dengan kawan-kawan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, itu aja lah Ustadz penting sementara. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Ini masalah Syiah dengan Kristen itu saya agak penasaran Ustadz. Ya cuma sekarang ini mepet tuh. Insya Allah, itu pendirinya sama, orang orang Yahudi Parisi. Ya, Yahudi ya. Siap. Insya Allah nanti di episode yang selanjutnya lah Ustadz kita bahas agak mendalam masalah itu. Siap. Insya Allah. Oke. Jadi Ustadz mohon pamit untuk semuanya juga ya. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Siap. Alhamdulillah sudah hadir tadi ya Ustadz. Aduh saya lupa tadi namanya siapa. Soalnya ini atas nama ini ya pondok pesantren. Ustadz Afwan, antum. Nama antum siapa Ustadz? Kang Uce aja, Kang Uce. Oke, Kang Uce ya. Ini sudah berakhir berarti ya? Sudah selesai ya, Bang Uce? Sudah selesai. Silahkan Ustadz. Terima kasih Kang Uce. Siap. Yo. Syukron Ustadz. Sama-sama. Oke teman-teman, demikianlah ya Kang Uce dari Azkia Kreatif. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk mengikuti channel dari Azkia Kreatif, silakan tinggal nanti saya lampirkan di deskripsi insya Allah. Nah, sudah selesai saudaraku perjalanan evangelis Yonatan menemukan kebenaran Islam. Biar gak gagal paham, yang baru bergabung diputar kembali dari awal sampai akhir biar tidak ada pengulangan. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari 10 subscriber sampai dengan 130